Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Lingkup Klasik Solo. Dan renungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pasti sudah tahu atau mendengar ajaran kasih. Semua sebetulnya mampu untuk mengasihi. Namun kenapa jika semua tahu soal kasih dan mampu untuk mengasihi, masih ada kejahatan, masih ada kebencian, masih ada keegoisan yang terjadi? Ahli Taurat ini bertanya kepada Kristus dalam Injil Matius 22 yang tadi kita baca bersama-sama. Guru, hukum manakah yang terutama? Kristus menjawab dengan mengutip Ulangan 6 ayat 4 yang merupakan Shema atau pengakuan iman Israel. Dia mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwamu, akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Kasih Tuhan dengan segala keberadaanmu. Itu kira-kira yang mau Tuhan katakan. Mengasihi Tuhan dengan akal pikiran, mengasihi Tuhan dengan karakter, mengasihi Tuhan dengan kedalaman batin, kesungguhan hati, mengasihi Tuhan dengan segala kreativitas kita. Soal perintah ini tentu sangat dipahami oleh ahli Taurat dan orang Farisi dan segenap bangsa Israel yang waktu itu mendengar Yesus. Kurang apa coba saudara? Mereka sungguh-sungguh selalu mengucapkan pengakuan ini ketika mereka beribadah. Mereka tulis, mereka ikatkan pada tangan dan dahi orang Yahudi yang begitu sungguh-sungguh. Bahkan dituliskan di dinding pintu untuk selalu diingat untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tapi saudara, ada satu hal yang seringkali diabaikan oleh mereka dan juga tentu kita barangkali, yaitu perintah yang kedua. Kristus tidak selesai di hukum yang pertama. Dia mengatakan, dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Yesus menutup dengan penegasan, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum ini yang seringkali terabaikan. Hukum ini yang seringkali kita gagal lakukan atau mungkin kita malas melakukannya. Dan ini menjadi kritik Kristus bagi setiap kita. Urusan ritual ibadah dengan Tuhan tentu kita jalani dengan serius, tetapi jangan sampai kita mengabaikan kasih kita dengan sesama kita. Buat apa kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kata Injil Yohanes, kalau sesama saudara kita yang kelihatan saja tidak kita kasihi. Kristus sendiri membuktikan tentang kasih itu. Kristus menunjukkan teladan kasih itu bagaimana dia berkorban memberikan dirinya untuk menebus banyak orang. Bagaimana dia mengampuni orang yang bersalah kepadanya, yang ia lakukan di tengah-tengah penderitaan. Seorang pengkhotbah bernama Alice Mackenzie, dia mengatakan, urusan kasih itu bukan sekedar urusan perasaan atau emosional, tapi urusan hati yang dilakukan dengan penuh kesadaran, penuh perjuangan, penuh kesungguhan hati, ketulusan, bukan sekedar suka dan gak suka, bukan sekedar mau dan gak mau, bukan sekedar tergantung mood kita, tapi itu menjadi panggilan kita yang harusnya kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan komitmen, dengan ketegasan.
jikalau kita mengaku kita mengasihi Allah kita. Maka sekali lagi saudara, semua bisa mengasihi, tetapi tidak semua mau sungguh-sungguh mengasihi. Maka saya berharap dan berdoa biarlah kita juga boleh menjadi pelaku kasih yang sungguh-sungguh, bukan sekedar tahu. Maka apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi wabah seperti ini? Kasih apa yang bisa kita berikan? Saudara, dengan tak berada di rumah, kita sudah menjadi pelaku kasih. Dengan menjaga diri kita di rumah dan tidak keluar jika tidak ada hal yang mendesak dan penting, saudara, kita membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran wabah ini. Kita membantu para medis, para dokter agar tidak kewalahan menangani pasien. Kita bisa kena, kita juga bisa menularkan ke orang lain. Bagi Anda yang harus keluar rumah karena urusan pekerjaan atau hal yang penting, jagalah diri dengan baik. Pakailah masker, kebersihan tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan, saudara. Yang kita lakukan itu adalah bentuk kasih kita kepada pemerintah dan juga bersama kita. Yang kedua, saudara, kasih juga kita bisa berikan melalui donasi. Ada begitu banyak akun-akun yang terpercaya, lembaga-lembaga, gereja-gereja, seluruh wilayah, menampung persembahan kita semua untuk bisa membantu mereka yang membutuhkan, khususnya di tengah-tengah wabah ini. Dan terakhir saudara, kasih juga bisa kita wujudkan melalui doa kita. Doa itu besar kuasanya. Maka ini perjuangan kita bersama-sama. Kita doakan bersama-sama, kita doakan bangsa negara, kita doakan orang-orang yang berjuang dalam menangani wabah ini. Kita doakan bagi para pasien yang berusaha untuk sembuh, saudara. Kita doakan bagi keluarga yang berduka cita karena anggotanya, orang yang mereka kasihi, harus meninggal karena COVID-19. Tidak mudah bagi mereka. Kita doakan agar penghiburan, kekuatan itu bisa mereka rasakan dari Tuhan. Maka sekali lagi saudara, mari kita wujudkan kasih kita. Kita tegakkan kasih kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan teruslah berpengharapan dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.